Oke, hari ini kita akan kembali update mengenai kondisi terkini dari pasar kripto dan hari ini aku mau kasih info yang penting banget buat teman-teman simak, terutama buat kalian yang sampai sekarang masih pegang kripto, Bitcoin ataupun altcoin whatever ya, atau mungkin kalau misalnya teman-teman juga trading di futures. Ini peristiwa bakalan ngaruh banget dan kemungkinan besar bakal bikin market crypto itu volatile, teman-teman. Peristiwanya apa? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, di sini kita cek dulu yuk kondisi terkini dari pasar kripto tuh kayak gimana sih? Nah, jadi memang kemarin tuh kita sempat melihat ya pergerakan Bitcoin itu sempat drop bahkan di bawah 95.000 US dollar, teman-teman, per satu koinnya. Jadi kemarin tuh sempat banyak orang yang panik gitu ya. Kalau aku sih enggak sih. Nah, cuma memang beberapa dari teman-teman ada yang sampai nge-DM, aduh ini gagal lagi kayaknya nih. Udah kena di 97 langsung drop balik lagi ke sekitar 93.000 something. Ada apa gerangan? Nah, kalau aku seperti biasa ya teman-teman, selama Bitcoin itu masih belum menunjukkan tanda-tanda yang menurut aku sesuai, aku nggak bakal update apa-apa ke teman-teman ya. Jadi sekarang kalau teman-teman perhatikan, Bitcoin sudah mulai ada rebounds lagi sekitar 3%. Dan kita bakal cek juga dominasinya di sekitar 65,3%. Wow, teman-teman, ini tinggi banget sih. Makanya kalau kalian lihat nih, altcoin itu kayak cupu banget lah akhir-akhir ini, lagi kayak bener-bener gak berdaya gitu. Karena di sini teman-teman boleh cek ya, dominasinya lagi strong banget gitu. Jadi memang pusat perhatiannya itu lagi bener-bener di Bitcoin. Makanya kalau kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih Bitcoin dari kemarin stabil-stabil aja kok, bahkan cenderung ke arah kenaikan, kok malah altcoin dropnya parah ya? Udah gitu kalau Bitcoin naik juga dia kayak ya udah santai aja gitu, nggak ada usahanya buat nyaingin performance Bitcoin. Karena ini teman-teman, alasannya adalah dominasi Bitcoin ini lagi super strong. Oke, kita berdoa aja dulu dari sekarang ya, semoga dominasi Bitcoin ini cepat turun ya, cepat melunak, karena biar dikasih jalan lah buat altcoin. Nah, jadi seperti tadi yang udah aku singgung di awal, minggu ini tuh kita bakal berhadapan dengan salah satu peristiwa penting. Kenapa penting? Karena kemarin tuh presiden yang sekarang baru aja menjabat nih teman-teman, yaitu Trump, itu udah ngasih semacam sinyal gitu ya buat The Fed. Gimana nih caranya The Fed itu di-push untuk segera turunin suku bunga, teman-teman. Dan seperti kita ketahui di hari Kamis, itu dini hari sih sebenarnya kalau waktu Indonesia, udah sekitar jam 1 pagi ya teman-teman, tanggal 8 ya, tanggal 8 Mei. Kalau di sini memang jadwal FOMC-nya tertera 6 sampai 7. Tapi kalau udah masuk waktu Indo tuh dari tanggal 8 Mei tepatnya jam 1 pagi akan ada FOMC, teman-teman ya. Dan di sini FOMC kali ini bakalan lumayan spesial karena The Fed dari kemarin udah dapat semacam pressure juga dari Trump, gimana caranya suku bunga nih harus turun gitu ya, karena itu keinginan dan permintaan dari Trump, teman-teman. Jadi kita bakal saksikan nih apakah suku bunga bakalan turun. Dan kalau kita cek nih teman-teman, sebelumnya memang dari segi indeks CPI-nya itu sudah mengalami penurunan dari sekitar sebelumnya tuh di 2,8%. Nah, yang 10 April itu, yang 10 April itu turun jadi 2,8%. Jadi penurunannya lumayan 0,4%. Dan untuk nanti yang tanggal 13 Mei diperkirakan secara data CPI kemungkinan masih bakalan sama. Tapi kita fokus dulu aja nih teman-teman ke data yang April. April nih dia udah menunjukkan sebuah performance yang bagus loh gitu. Masa nggak ada apresiasi sih gitu dari The Fed bahwa suku bunga bakalan turun. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang nanya, emang kenapa kalau misalnya suku bunga turun, efeknya apa buat kripto? Ya secara garis besar teman-teman, ini tuh bakal ngasih sentimen positif ya buat market, dan kemungkinan besar market ini bakalan masuk likuiditas lagi gitu, sehingga dari segi sentimen yang bagus, kemudian juga likuiditasnya nambah lagi, ada potensi besar untuk Bitcoin dan juga altcoin bisa melanjutkan rally-nya lagi, teman-teman. Jadi itu sih sebenarnya kesimpulan yang mau aku bahas gitu ya dari momentum besar yang akan tiba di tanggal 8 Mei 2025 ini.
Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana kira-kira prediksi untuk suku bunga yang akan diputuskan pada FOMC mendatang. Jadi kalau teman-teman lihat ya, berdasarkan dari Fed Interest Rate Decision itu pada sekitar tanggal 8 Mei, kemungkinan besar di forecast-nya masih sama, 4,50%. Jadi kayaknya The Fed nih belum ada mengabulkan permintaan Trump ya. Dari sisi perkiraan aja masih sama gitu teman-teman, sama yang sebelumnya. Kalau kita cek juga dari data CME, Fed Watch Tool, ini juga sama, 98,3% itu memberikan suara mereka bahwa suku bunga masih bakal sama, stagnan di range 425 sampai 450 basis point. Itu kan yang sekarang nih teman-teman, yang current ya, sehingga kemungkinan besar masih bakalan sama, nggak berubah. Cuma ya karena ini udah permintaan dari presiden, masa nggak mau sih gitu The Fed nurutin. Apalagi salah satu faktor yang kemungkinan besar dipertimbangkan untuk bisa menurunkan suku bunga kan memang dari inflasi. Sedangkan tadi udah dilihat inflasinya aja udah turun, masa masih mau bandel nih gitu The Fed nggak mau turunin juga. Nah kalau aku pribadi sih memang sebenarnya nggak terlalu optimis sih suku bunga bakalan turun. Tapi aku nggak beranggapan juga suku bunga bakalan naik. Nah, pilihan aku antara dua, antara stagnan atau turun. Ya, persentasenya sekitar 60 banding 40 lah teman-teman ya. Yang 60-nya stuck, 40-nya turun seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ya, Michael Saylor itu dengan PD-nya teman-teman bilang di tanggal 7 Mei per hari ini tuh, dia bilang kalau Bitcoin market cap itu bakal mencapai 200 triliun dolar teman-teman. Dan ini nggak tahu di tahun berapa dia nyebut kayak gini. Sedangkan kalau teman-teman lihat sekarang tuh dari segi rajanya market cap siapa lagi kan di seluruh dunia ini kalau bukan gold, dimana gold aja saat ini market cap-nya masih di 22,6 triliun US dollar. Ini nggak tahu kalau misalnya memang omongannya Saylor benar, maka ya Bitcoin bakal menggantikan posisi gold sebagai aset nomor 1 di dunia, teman-teman. Oke, jadi itu berita yang mau aku sampaikan. Sekarang kita cek dulu yuk bagaimana kondisi terkini dari harga Bitcoin. Oke, teman-teman di sini bisa lihat ya, kita langsung pindah aja ke time frame kecil. Jadi ini yang rectangle warna ungu adalah area pivot Bitcoin yang memang kemarin tuh sempat tersentuh begitu Bitcoin sebelumnya mencapai level 97.796. Habis itu dia drop balik ke 93.400 ya, angka terendahnya, lalu dia dorong lagi ke atas teman-teman. Nah, ini kemungkinan besar Bitcoin sudah selesai masa koreksinya. Jadi dia itu kembali ke level 93.400 hanya sekedar untuk menguji aja gitu ya area tersebut apakah masih bisa menjadi support kuat atau enggak. Dan ini secara keseluruhan kalau teman-teman perhatikan masih bertindak sebagai support kuat. Dan challenge-nya dari harga Bitcoin saat ini kalau kita lihat itu jelas banget teman-teman, ada di 97.800 ya, dimana ini tuh tantangan besarnya dia, apakah bisa lewat area ini atau enggak ya. Karena kan kalau teman-teman mungkin ingat-ingat lagi, flashback lagi, ini tuh sebenarnya Bitcoin udah breakout dari sebuah pattern namanya tuh falling wedge. Nah, kalau misalnya ini berhasil teman-teman, dia tembus nih 97.000 something ya, maka kemungkinan besar kita akan lihat Bitcoin kembali lagi ke 100.000 US dollar. Nah, setelah ini ya dari challenge area 97 sampai 98 mungkin lewat ya, kita akan lihat habis itu tantangan terbesar berikutnya Bitcoin adalah apakah dia bisa tembus dari area yang menjadi ATH dari Bitcoin sebelumnya, di mana itu terletak di sekitar 105.000 sampai dengan 108.000 teman-teman. Ini kalau berhasil tembus di Mei ini sih keren ya. Mungkin bakalan banyak orang yang gak nyangka, kayak wow secepat itukah Bitcoin terbang, atau dia bakal sideways lagi, balik turun, sideways di sini, terus naik seperti itu ya. Oke, mungkin gak sih kalau misalnya Bitcoin kayak gini?
Sideway. Habis itu baru dia naik teman-teman. Ya, gini. Ya sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin sih ya. Cuma saat ini selama Bitcoin masih pegang support di 93 sampai 92.000 something, belum sampai jebol teman-teman ya, maka kita masih ada melihat kemungkinan peluang itu terjadi. Tapi kalau misalnya dia balik lagi gimana nih sampai ke 90.000, mungkin aja itu juga bisa terjadi teman-teman. Karena ini kalau teman-teman lihat juga nih secara tren harian ya, 90 itu letaknya pas banget di moving average 200 ya. Jadi ini masih potensi juga buat dikunjungi, tapi bukan berarti dia udah selesai ya kenaikannya. Maka itu mungkin bisa gitu ya buat dikunjungi, tapi sebagai support yang menjadi pijakan dia gitu buat nextnya tuh selanjutnya rebound lagi seperti itu. Ya udah kita tunggu aja ya teman-teman nanti bagaimana efek dari FOMC yang akan datang. Apakah ini bisa membawa Bitcoin jebol di atas 97.000 bahkan 98, atau justru malah bikin Bitcoin sentimen negatif. Kalau sentimen negatif sih kayaknya enggak ya teman-teman. Tapi lebih ke potensi sideway ada lah seperti itu ya. Oke. Jadi itu aja untuk informasi yang bisa aku update pada video kali ini. Sekali lagi jangan lupa disclaimer, ini bukan saran keuangan ya. Jadi murni hanya sekedar sharing informasi aja buat kalian semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.